warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Wulan Maulida dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 5A dengan NIM 0502010236. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang artikel yang saya buat, yaitu artikel yang berjudul Analisis Kaidah Fikih terhadap Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Artikel ini dilatar belakangi oleh fenomena izin poligami yang kian marak terjadi di beberapa daerah yang dilakukan oleh masyarakat, di mana respon masyarakat itu sendiri menimbulkan opini yang bermacam-macam. Ada yang beranggapan bahwa poligami ini hanya dilakukan dalam keadaan tertentu saja, dan ada juga yang beranggapan bahwa poligami ini harusnya dihilangkan pada masa kini. Sebelum lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu poligami. Jadi pengertian poligami itu adalah sebuah keinginan suami untuk menikahi seorang perempuan atau lebih, atau dapat dikatakan seorang suami itu ingin memiliki istri lebih dari satu dalam sebuah pernikahan. Untuk itulah para ulama memberikan pendapat atau argumentasi mereka tentang kebolehan poligami. Penafsiran poligami datang dari tokoh agama kontemporer, yaitu Quraisy Shihab, di mana beliau menjelaskan poligami ini berlandaskan dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, di mana ditegaskan bahwa poligami itu diibaratkan seperti pintu darurat yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan dalam keadaan yang sangat penting atau urgent, disertai dengan syarat yang tidak ringan. Syarat yang dimaksud adalah syarat mampu berlaku adil. Kemudian ada beberapa pendapat dari tokoh ulama lain yang sudah saya jelaskan dalam artikel, di mana saya memperoleh kesimpulan dari pendapat ulama klasik sampai ulama kontemporer. Itu menegaskan bahwa pertimbangan terhadap dalam memutuskan izin poligami ini adalah dengan mempertimbangkan sisi keadilan dan sisi kemaslahatan yang didapat dari poligami. Apabila poligami itu mendatangkan kemaslahatan dan orang yang melakukan poligami itu mampu bersikap adil, maka poligami itu bisa dilakukan. Tetapi jika dengan poligami akan menimbulkan kemudaratan seperti penganiayaan, penelantaran, maka poligami itu tidak dianjurkan untuk dilakukan. Fenomena izin poligami ini juga tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang akan dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara. Jadi hakim ini sebelum memutuskan perkara akan mempertimbangkan sumber-sumber hukum, di mana sumber-sumber hukum itu ada peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Tetapi ada kalanya sumber hukum itu tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan saja, tetapi bisa diperoleh dari sumber hukum Islam seperti ijtihad para ulama yang menghasilkan produk yang kita kenal sebagai kaidah fikih. Jadi urgensi kaidah fikih sendiri itu adalah untuk menjadi pedoman atau menjadi petunjuk praktis operasional dalam memutuskan atau menetapkan suatu hukum manakala tidak ditemukan penyelesaiannya dalam Al-Quran maupun hadis. Artikel ini berfokus pada pengaplikasian kaidah fikih dalam pertimbangan hakim terhadap izin poligami yang dikabulkan oleh pengadilan agama. Dengan kasus seorang suami berumur 65 tahun, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung mengajukan izin poligami dengan alasan istri menderita sakit stroke selama 5 tahun dan kondisinya sudah tidak bisa melaksanakan pekerjaan dan terbaring di tempat tidur saja. Sehingga dari pihak suami merasa perlu pendamping atau pasangan lain untuk melayani dan menemani di masa tuanya. Alasan lain yang dinyatakan oleh pihak pemohon, karena ia khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak diizinkan untuk berpoligami. Sementara istri dari pemohon menyatakan menyetujui keinginan dan memberikan izin untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pilihan pemohon. Hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan kaidah fikih yang berbunyi idza ta'aradu mafsadatani ru'iya a'dhamuha dhararan birtikabi akhafihima. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam sebuah perkara jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka dipilih mudharat yang lebih ringan. Menurut analisis penulis, kaidah fikih yang digunakan oleh hakim dalam putusan ini tidak sepenuhnya menimbulkan kemaslahatan jika ditelaah kembali dalam kasus permohonan izin poligami yang dikabulkan oleh pengadilan agama, cenderung menghilangkan kemudaratan dari sisi suami, namun tidak menyeimbangkan dari sisi seorang istri. Analisis penulis terhadap putusan hakim tersebut masih kurang tepat sehingga dapat dipertimbangkan kembali dengan menggunakan kaidah fikih sebagai berikut.
Yang pertama ada al-dhararu la yuzalu bimislihi, yang memiliki makna suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang serupa. Kaidah fikih ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam kasus yang ada pada putusan tersebut, bahwa sudah sepantasnya izin poligami tidak dikabulkan melihat kondisi istri dari pihak pemohon yang menderita stroke dan dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain. Apabila hakim memberikan izin poligami kepada sang suami, maka dikhawatirkan suami akan melupakan tanggung jawab kepada istri seperti membiarkan, menelantarkan, terutama tidak merawat si istri sementara dalam kondisi stroke, istri perlu dirawat dan dijaga. Memberikan izin poligami dalam kondisi demikian seperti menghilangkan kemudorotan dengan kemudorotan yang lain. Sehingga kaidah ini mempertimbangkan dengan sangat matang pengambilan putusan dengan menghilangkan sesuatu yang membahayakan, hukumnya wajib. Lalu kaidah kedua yang dapat dipertimbangkan oleh hakim adalah kaidah yang berbunyi al-yakinu la yuzalu bisyak, artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Kaidah fikih ini bisa menjadi pertimbangan hakim dengan meninjau lagi bahwa keyakinan suami bersikap adil kepada istri dan anaknya tidak bisa menghilangkan keraguan bahwa nantinya suami tidak bertanggung jawab kepada istri pertama seusai kehadiran istri kedua. Lalu dalam kasus suami menyatakan maksud berpoligami karena ingin memiliki pasangan lain yang bisa menemani di masa tuanya, dalam keadaan inilah hakim akan diuji untuk mencari fakta-fakta dan pertimbangan apa saja yang akan menambah keyakinan hakim untuk mengabulkan atau menolak izin poligami tersebut. Dalam kasus tersebut, alasan yang diajukan itu tidak rasional, sementara sebelum menderita stroke, si istri telah melakukan kewajiban sebagai seorang istri yang semestinya, serta memberi keturunan kepada suami, atau dapat dikatakan dalam perkawinan suami istri tersebut telah dikaruniai seorang anak. Sudah menjadi tugas ayah untuk melindungi dan menjaga keutuhan keluarga, sehingga alasan poligami karena merasa sendirian atau takut tidak ada yang menemani di masa tua tidak relevan dengan dampak yang ditimbulkan. Walaupun dalam kasus tersebut anak kandung dari pihak suami menyetujui izin poligami yang dikehendaki oleh sang ayah, tetapi tidak bisa menghilangkan keraguan bahwa ayah akan bersikap seadil-adilnya kepada istri dan anak setelah pernikahan barunya. Dan jika izin poligami dikabulkan, dikhawatirkan ada keretakan hubungan antara ayah dan anak dalam kelangsungan hidup berkeluarga, terutama pada kasus poligami yang dilakukan tanpa persetujuan dari anak. Pada kasus yang hampir sama, jika seorang suami ini mengajukan izin poligami dengan alasan tidak bisa mendapatkan keturunan atau ingin menghindari perbuatan maksiat atau hubungan di luar pernikahan, maka hal itu tidak bisa menjadi dasar hakim untuk memutuskan suatu perkara. Karena alasan tersebut tidak akurat, karena masih ada beberapa opsi lain yang bisa dilakukan untuk menghindari poligami dengan alasan tidak bisa mendapatkan keturunan. Yang pertama, contohnya jika si istri ini didiagnosis memiliki masalah kesuburan, maka bisa mendapatkan keturunan melalui proses bayi tabung. Sementara jika si istri ini memiliki penyakit yang parah atau yang susah untuk disembuhkan, itu bisa mendapatkan anak dengan cara mengadopsi anak. Jadi hakim perlu mempertimbangkan kembali atau menelaah kembali, khususnya pada kasus poligami karena tidak bisa mendapatkan keturunan, harus diamati secara cermat apakah memang si istri yang tidak bisa menghasilkan keturunan, atau dengan kata lain istri mandul, atau malah sebaliknya seorang suami yang tidak subur. Sebelum memutus sebuah perkara, umumnya hakim sebagai penegak hukum akan merasakan dilema saat dihadapkan pada kondisi sulit atau sama-sama tidak mengenakan untuk dipilih. Sehingga hakim perlu mempertimbangkan alasan-alasan di mana nantinya akan membuat atau mempertahankan argumentasi berdasarkan prinsip logika atas persoalan yang akan dihadapi. Sangat disarankan sekali untuk hakim untuk mempertimbangkan dengan sangat matang dengan cara berpikir kritis, rasional, dan argumentatif agar dapat menganalisa suatu persoalan atau menggali lebih dalam dasar-dasar perkara itu, sehingga nantinya akan dikeluarkan putusan yang akan menimbulkan kemaslahatan untuk seluruh pihak serta terarah kepada tujuan hukum, di mana tujuan hukum itu sendiri adalah untuk memenuhi kepentingan
melindungi hak-hak manusia, dan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh umat. Sekian materi dari artikel yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.